Orang suka pasti cantik sama ganteng, udah nggak usah muna-muna kalian. Iya betul. Halo Pak Komster, kembali lagi bersama saya si Uli ini. Jadi aku di sini akan bahas tentang dua kubu ya yang sama-sama hangat ya. Satu kubu yang mencintai idol-idolnya dan satu kubu yang mencintai gepeng-gepeng. Jadi Baru langsung dihujat. Oh ya, langsung dihujat. Ya, aku sebagai orang yang mencintai K-popers dan ya bintang tamu aku ini orang yang suka sama yang gepeng-gepeng gitu lah ya. Boleh nggak diperkenalkan siapa namamu? Halo, nama aku Faris dari Prodi Informatika, mahasiswa Polkomtek. Ya, betul. Aku juga mahasiswa Polkomtek. Jadi, kita kan di sini kan topiknya mau bahas tentang K-popers X Wibu. Pokoknya sebagai kubu yang K-popers lah ya, sebagai kayak oma-oma ganteng gitu. Kalau kamu sebagai kubu apa, boleh dikasih tahu dulu? Aku kubunya wibu-wibu normal. Enggak wibu-wibu yang enggak normal. Aku nggak bilang wibu nggak normal ya. Enggak. Tapi statement kamu mengatakan kamu wibu yang normal, berarti ada dong wibu yang enggak normal. Oke, next. Ngeri ini. Ngeri. Jadi aku mau tanya dulu sama kamu, seorang wibu, apakah memang benar wibu itu julukannya kan bawang ya? Ya, betul. Apakah memang benar wibu itu bawang? Gimana sih mendefinisikan orang yang bawang tuh gimana? Oke, gini. Jadi awal bau bawang dulu ya. Sebenarnya gini. Jadi kan di wibu itu kan ada kayak event-event gitu kan, event cosplay, ya semacam Jepangan gitu kan. Dari artinya wibu aja penyuka Jepang gitu. Sebenarnya bau bawang itu tuh ada buat sebagian orang wibu ya. Yang dia datang ke event nggak pakai parfum. Saya tuh orangnya, kamu pakai parfum? Aku pakai parfum, pakai. Tapi seperti tidak meyakinkan. Sebenarnya dia ini mengemban julukan pakai. Oke. Dari situ. Iya. Bawang tuh dari Iya, situ. bawang dari situ. Jadi kayak banyak orang, aku aja tadi barusan lihat di postingan Facebook ada yang curhat gitu kan. Dia marah-marah karena wibu-wibu yang datang ke event itu kebanyakan nggak pakai parfum menurut dia. Dan itu istilah bau bawang tuh dari situ. Jadi menyengat kayak bawang gitu. Bawang. Facebook. Oh, dia bukan statement dia sendiri, statement orang lain. Kamu mau mengamankan diri kamu agar tidak kena hujat kan? Kamu seperti ini, ya. Karena dia bilang kalau dia juga sebagai wibu yang kemana-mana pakai parfum kan. Wibu bagus, wangi. Kamu, apa karena dia bau bawang itu kan berarti dinyatakan mungkin karena dia tidak mandi, bisa jadi kan? Bisa jadi. Nggak harus pakai parfum ya, kata orang itu bau aja, bau kayak bawang. Bau kayak bawang. Bawang menyengat gitu. Oh, bisa jadi dia pakai parfum tapi bau parfumnya menyengat, dia bau bawang. Kayaknya kalau nggak menyengat kayak bawang, ibu-ibu itu nggak bakal marah kayak tadi. Apa jangan-jangan ibu-ibu itu emang mungkin dia ngisepin satu-satu kali ya. Mengendus satu-satu. Agak lain ibu itu. Bisa jadi kan? Aku juga pernah tanya nih sama orang-orang yang suka-suka sama anime gitu kan. Mereka bisa jadi nggak mandi, nggak keluar kamar tuh beberapa hari gitu untuk namatin cerita. Oh. Emang ada yang kayak gitu ya? Ada. Dulu ada orang namanya Faris juga. Ya, oke. Pernah tuh nonton anime dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Ya, alhamdulillah. Ya. Udah sejam kemudian muntah-muntah. Untung aku nggak pernah kayak gitu ya. Soalnya aku kalau sebagai K-popers kayak nggak pernah Emang yang ada, itu banget. Yang kayak streaming sampai besok paginya muntah-muntah tuh nggak kayak gitu dong. Kita sebagai K-popers tuh masih aman ya. Keren cuma streaming ya seharian lah. Sambil teriak-teriak gitu ya. Ya kayak seharian kita harus dengar lagu itu gitu seharian gitu. Oh iya. Tapi kalau wibu kan enggak kan? Dia kan harus
menonton setiap episodenya? Iya, bener. Jadi anime yang aku tonton itu tuh Shingeki no Kyojin Attack on Titan. Itu dari season 1 sampai season 4. Emang itu udah sampai habis? Itu belum, baru kemarin episode barunya itu udah habis. Jadi tamat udah kemarin. Jadi kamu nggak keluar dari kamar untuk namati satu season 4? Ya, Ah, hampir dikira mati. sumpah parah, apa dikira mati dong? Tapi keluar untuk makan kan atau enggak? Karena itu malam kan, jadi kan nggak ada yang bangun. Aku juga males buat masak, jadi ya udah tahan aja. Padahal muntah-muntah dong. Mual ya, mual. Orang mual kan? Gak makan sampai besok paginya gak makan. Besok paginya makan? Besok paginya Gak, aku kan kuterobos film ini sampai selesai tanpa makan, tanpa minum. Akankah seperti itu dirimu kemana berpikir? makan. Makan. Alhamdulillah. Lama ya mikir makannya. Ya, sebenarnya dia mengingat dulu sih kayaknya. Aku makan gak ya pas aku nonton itu? Aku makan gak ya? Kepikiran makan deh. Kepikiran makan gak ya pas itu? Aku kayaknya sudah kenyang melihat Anime. episode dini deh. Pas season cok. Aku nonton pas season. Iya 4 season. 4 season itu ada yang berapa ya? Satu season tuh 26. 24, ada 26. Ya nggak segila nonton One Piece lah ya. Ya, tapi kamu nonton One Piece. Katanya kalau wibu itu identik kalau nggak nonton One Piece itu bukan wibu. Betul. Tuh, kamu nonton? Ada tuh yang bilang kemarin Asta ya. Aku nonton One Piece. Aku baca manganya. Aku nonton One Piece. Cuma sampai episode berapa ya, lupa. Udah lama banget. Nggak sampai ini sih. Nggak sampai yang time skip gitu. Jauh, masih jauh. Kenapa? Apa? Motivasimu tidak menonton itu? Katanya harus nonton biar tahu bahwa mencerminkan kamu suka anime banget itu dengan nonton One Piece. Aku suka One Piece. Aku nonton One Piece, bagus, keren. Tapi tidak tamat. Tidak. Tapi aku tahu sih. Woi, One Piece belum tamat. Oh, belum ya? Belum lah. Oh iya. Masih ongoing. Kok tahu sih? Kau tahu sih dia wibu. Tapi kalau mungkin kalau aku K-popers kan nggak pernah ya nonton itu, ya paling drakor, ya paling nonton drakor gitu doang sih. Aku juga nonton drakor. Yang itu, drakor yang itu tuh siapa tuh? Siapa? Yang badannya gede tuh. Siapa cuy? Yang sering main jadi polisi gangster itu. Oh, Siapa sih? Ini. Madang saya gitu kan? Iya. Iya itu. Nah, itu suka banget. Yang Train to Busan itu aku suka. Oh, Train to cuma. Busan. Ya betul. Aku nontonnya drakor nggak pernah. Tapi aku pernah juga sih nonton drakor yang nggak keluar kamar sampai seharian kali ya. Muntah-muntah enggak? Aku juga. Tapi aku bukan K-popers, suka saja drama Korea. Berarti K-popers. Iya, berarti K-popers. Enggak, kalau K-popers itu kan identik sama yang namanya kayak idol K-pop ya. Betul. Tuh. Kalau aku kan cuma suka drama, aku drama Chinese juga suka. Oh, berarti dia cuma menyukai dramanya Menyukai saja. seninya saja. Aku sih. K-popers sama kayak drama tuh beda. Iya, betul. Sama ini. Jadi yang nonton drama belum tentu K-popers. Oh, ya juga. Kalau aku sih semuanya aku terabas lah ya. Iya. Kalau lihat yang ganteng-ganteng semuanya insya Allah aku terabas. Siapa tahu Jungkook nonton kan? Iya, ya ampun. Juga tahu kamu hidup, Mbak. Alhamdulillah belum sampai sekarang. Belum. Ya, alhamdulillah belum sih sampai sekarang. Jadi aku masih berusaha biar Jungkook tuh bisa tahu sama aku. Biar di notice ya. Biar di notice. Kalau tapi kamu di di apa nih wibu-wibu itu ya? Kamu pernah nggak bermimpi kayak harus ketemu sama dia ini walaupun kamu tahu dia gepeng? Yang kayak cuman animasi coy gitu. Karena aku dulu tuh wibu normal. Nah, sekarang sudah tidak normal. Aduh, apa sekarang sudah tidak normal? Sekarang normal, masih normal sampai sekarang. Alhamdulillah. Bersyukur kan. Kepikiran ketemu enggak sih, soalnya aku tuh Wibu normal. wibu normal. Tapi datang ke event-event kayak cosplay gitu. Oh, datang. Tapi kamu foto kayak anjir, aku bertemu sama sama apa sih namanya ngomongnya? Waifu. Cosplayer ya? Cosplayer apa sih ngomongnya kalau waifu yang ku suka gini. Kamu pernah kayak mbak ayo mbak kita foto. Tobeli. Oh. Kamu pernah? Aku tahu tuh. Tapi kamu pernah kayak saya ketemu sama kayak apa sih yang anak kecil yang imut itu? Siapa ya? Loli ya, Ya, Loli. Loli ya. Anya.
Kok tahu sih? Kok tahu ya? Semuanya kayak tahu deh dia. Jadi kamu kayak aku suka sama Anya, kamu foto gitu pernah? Nggak ke Anyanya sih, cuma ada dari dia cosplay game boleh disebut tidak sih? Boleh. Cosplay game Genshin Impact kalau tahu. Itu ada karakter aku suka satu cewek dan bagus emang cosplaynya, ya aku ajak foto. Kamu suka karena dianya memang bagus atau karena dia seksi? Kamu suka apa karena dia seksi atau memang kayak ya bagus aja gitu, aku main gamenya jadi aku tertarik ya. Kamu suka karena apa? Kamu suka karena apa? Ya cosplaynya bagus cosplay Ayaka bagus. Ayaka tuh kayak gimana tuh? Baru dia riset dulu nggak? Ayaka tuh bentukannya kayak gimana ya? Itu kamu suka karena kenapa kamu suka sama karakter Genshin Impact itu? Aku tipikal cowok yang suka cewek cool birds kayak Ayaka. Ya. Selain itu nggak ada sih, belum. Aku setia orangnya. Ileh. Aku langsung tidak bereaksi, sungguh tidak. Kamu serius ya? Oh yang kayak gini, oh ya masih batas normal lah ya, kayak tidak. Oh yang kayak gini, ya tertutup lah masih. Berarti kamu tidak suka yang itu? Ada karakter lain nggak? Di apa tuh, anime atau game? Terserah yang selain itu yang sering kamu pengen ajak foto. Ajak foto. Ada karakter game, masih game sih. Kalau anime jarang aku. Game itu ada karakter dari Valorant. Valorant itu kalau nggak salah Jet nama hero-nya, nama hero di gamenya Jet. Kenapa ya? Kan itu kan cosplayer ya. Itu kan cosplayer itu kan identik sama yang kayak ya orang yang cosplay gitu kan. Dia tuh gak cuman cosplay tentang anime doang ya. Enggak. Jadi cosplay itu enggak cuma anime, bisa kayak karakter game tadi. Karakter game Valorant itu kan bukan dari Jepang tapi orang bisa nge-cosplayinnya, meniruin karakternya lah. Meniruin suatu karakter gitu. Itu cosplay. Coba Anda ya K-popers ada yang kayak gitu. Enggak ada sih, tapi yang dance cover. Kayaknya susah sih. Anda ya kayak misalnya kayak aku ketemu ada yang cosplay jadi Junko misalnya kayak gitu. Kan ku ajak dia foto dengan mamaku, mak, jodohku mak, kayaknya kita harus melamar dia gitu kan. Ya Tuhan anakku. Mamaku saya rasa kayak ya Tuhan anakku, astagfirullah, nah istighfar nah gitu kan. Gaspol ya. Kayak siapa tahu kan aku menyambut, ayo semangat nak, mama tahu kamu bisa mendapatkan Junko misalnya kayak gitu kan. Enggak sih. Loh, Junko kan di Korea ya? Di Korea nggak sih? Ya, tahu kan. Oh iya. Nah, siapa tahu entah aku nanti yang ke Korea tiba-tiba kayak, "Enggak, aku mau lagi berhalu ini." Tapi ya fun fact ya. Aku juga baru baca di artikel bahwa K-popers dan ibu itu yang suka menghalu itu mentalnya sehat. Berarti Siapapun itu yang bikin artikel, Anda keren. ya, Bagus itu. Itu fun fact yang membantu kami para K-popers dan ibu untuk sedia kala berhalu. Betul. Keren Anda, bagus. Anda sangat menginspirasi rakyat Indonesia. Anda inspirasi seperti itu. Bagus. Itu bagus banget. Jadi kayak kita memotivasi orang-orang yang suka halu tuh kayak ya harus berhalu, ayo cepet berhalu gitu kan, biar mental kamu sehat, nggak ada kepikiran buat hal-hal lain, misalnya kan loncat dari kasur misalnya gitu kan. Oh iya. Ya. Saya loncat dari kasur itu yang mengakibatkan ya paling nyari lutut gitu kan. Padahal gitu kan, misalnya aku lagi berhalu ini, kamu sering kan berhalu, saya kayak aku akan saya kayak gimana ya, misalnya aku ketemu sama dia, oh my god, apakah aku aja dia main tembak-tembakan bareng-bareng. Enggak, misalkan pernah kayak gitu kan? Oh pernah dong, pernah. Semua manusia itu pernah halu, bahkan ini bakal lagi sini halu semua nih. Iya, pasti aku. Kalian tidak nyata. Kayak sama dunia lain. Soalnya aku lagi berhalu. Tiba aku ke Korea nih, misalnya ke Korea kan, datang aku ke Korea. Terus tiba-tiba aku datang ke kafe dan tidak sengaja menabrak sosok laki-laki ganteng. Ternyata yang ku tabrak Junko. Gimana rasanya kayak pas lihat muka aku, jodoh aku, gitu kan? Dia yang bilang aku jodohnya gimana? Berat lah itu.
Dia suka kayak Are you okay gitu dia kan? kayak are you okay ayang gitu. Kan bahasa Korea dong. Pakai bahasa Korea. Gigi boya. Kencana ayang gitu. Kencana ayang misalnya kan. Aku langsung kayak kencana nampion. Bencana ya. Kencana yo opa. Kencana yo opa. Ayo opa tabrak lagi. Tabrak pakai Avanza. Inilah bukti K-popper itu normal. Halu kan normal. Iya, Ya, halu betul. normal. Terima kasih K-popper kamu normal. sudah menyelamatkan. Iya. Karena halu itu membuat Dinormalkan oleh orang yang tidak normal. Capek aku dengarnya. tapi keren kan? Iya kan? Halu ku keren kan? Halu keren. Iya. Keren. Bagus. Halu keren gitu. Tapi kamu sekarang masih nonton anime? Untuk sekarang ya baru kemarin doang sih. Kemarin tuh terakhir ya nonton Attack on Titan tadi. Shingeki no Kyojin itu terakhir udah nggak lanjut lagi. Selain nonton itu, Jujutsu Kaisen bagus. itu rekomendasi anime. Eskiko. Rekomendasi aku nggak tahu ya. Apa sih yang disebutin tadi? Apa sih? Hah? Jujutsu Kaisen itu apa? Jujutsu Kaisen tuh anime apa ya kalau nyebutnya itu ya? Kayak ini sih dia tuh penyihir gitu yang melawan monster kutukan gitu. Titan. Bukan. Beda. tapi kan aduh ini boleh dibahas atau enggak ya? Ini terabas aja lah ya bahas ini kan. Udah apa? Nanti disensor ya. Iya terabas aja. Apakah benar memang seorang wibu itu suka nonton hentai? Nah, coba Hen- jelaskan hentai Oke, itu apa? ini. Jadi kayak Hentai gini. itu apa? Hentai itu anime yang aku ini aja dari pikiran aku aja langsung ceplos aja lah. Anime yang kontennya tuh bisa dibilang 18 plus lah, 18 plus ke atas gitu. Vulgar, Iya, betul. vulgar. Dan emang kebanyakan wibu tuh kan aku beda ya, aku wibu normal. Iya ta. Wibu Sudah normal jadi meyakinkan. emang ada orang-orang yang nonton hentai anime 18 plus gitu ya. Cuma nggak tahu sih apa pikiran mereka nonton gepeng gitu. Oh, itu Ya sesuai selera orang lah. Mungkin karena mereka suka nonton anime, dengan adanya itu mereka menganggap kayak orang normal tapi versi anime. Meluapkan nafsu di situ. Mungkin. Itu termasuk halu, bagus. Iya. Bagus. Halu itu Apa bagus. ini? apa? Itu tapi halunya agak sedikit Agak sedikit melenceng ya. melenceng, memang Lebih ke hawa nafsu sih. goblok dah sih. Dit, ya itu baru satu. Harusnya ngomong Baru terus satu, dari Kak Guntur. tadi. Goblok ya. Tapi bisa jadi. Bisa jadi. Tapi ada. Ada, pasti ada. Orang yang nonton video 18 plus aja ada kan? Ya nggak mungkin dong anime nggak ada. Mungkin kita menerka mungkin dia lelah misalnya menonton anime kayak gitu aja terus kayak aku akan mencoba hal baru dengan menonton hentai. Oh ada orang kayak gitu ada. Saya tahu orangnya. Oke. Wow. Kamu hati-hati ya. Iya, Ada bahasa hati-hati. hati-hati. Dia suka ngintip berarti. Tapi pernah nonton enggak? Jujur, kamu nggak boleh nggak jujur sih, harus jujur. Ini sebenarnya podcast bahas K-pop dan wibu. Bukan buka. nonton anime. Oh gini. Yang gitu-gitu. Nggak semua konten vulgar itu di anime hentai. Di anime biasa pun ada. Jadi nggak harus di itu. Jadi aku jarang nonton anime vulgar, tapi entah kenapa selalu ada gitu loh di anime yang aku tonton ini ada genre seperti itu. Dan ya udahlah, udah Ditonton. terlanjur tonton gitu kan. Oh, enggak. Dinikmatin aja. Aku dinikmatin. Aku pikir nanti pas yang astagfirullahaladzim, aku nonton ini. Oh, enggak. Sebutin, terus ulang. Download. Oh, dia. Tai. Tinggal Kak Guntur. Di download, dipotong. Aku akan menonton sih. Sebenarnya aku suka sih yang ini sih. Kirim ke temen. Recommended. Guys, nonton guys. Berdosa bersama.
membagi dosa bersama-sama. Iya. Seperti itu. Betul. Kirim ke grup temen ya, jangan grup keluarga. Oh. Itu nggak boleh. Siapa tahu kan? Nggak boleh. Ma, ada rekomendasi anime baru, salah kirim video kan? Udah ya gitu. Sebenarnya Mak. Kok bagus? Apa? Lagi nobar. Oke, lanjut. Tapi kalau di K-popers ya, kalau misalnya K-pop. Hmm. Kalau tentang yang idol-idolnya sendiri kan aku suka sama BTS nih. Ya paling kalau karena member BTS jarang main drama kan. Ya nggak pernah. Nggak pernah Cuma kali, aku cuma nggak Taehyung sih yang main drama. Itu pun sekali. Mati. Iya, itu pun mati. Taehyungnya mati. Drama apa tuh? Warang. Itu udah lama banget ya Allah, itu kayak Taehyung masih gemoy-gemoy banget. Sekarang sudah sangat badas Taehyung. Aku nggak tahu mukanya, aku cari dulu. Cari itu apa yang baru dapat sertifikat ganteng diakui oleh dunia. Cari. Oke. Taehyung, manusia paling ganteng. Taehyung Jimin. Pertama ya. Oh iya Taehyung Jimin. Taehyung Jimin. Aku tahu tuh. Kamu tahu Jimin? Enggak. Enggak. Lo Aku denger lagu K-pop, tapi nggak terlalu kayak merhatiin muka-muka idolnya gitu. Suka sih ada beberapa. siapa? Kamu suka siapa? Kayak yang pernah kamu denger aja, Deng. New Jeans. Lagi hijau sih ya. Oh my god. Sama ini sih dari boyband apa ya kemarin tuh ya? Drang Days ya, apa sih ngomongnya? Gitu nggak sih? Ya masih aku nggak tahu, itu gen baru, Deng. Enggak, itu udah lama. Drang Days nama lagunya. Nama lagunya coy, itu bukan nama idol. Nama idolnya nih Nama grupnya apa, Dem? In Hype. Apa sih? In Hypen. Tuh. Oh, itu. In Hypen. Itu satu perusahaan. Sama BTS. Jadi mereka ada satu perusahaan gitu ya. Mereka tuh kayak satu perusahaan kayak Hype namanya, Hype Label. Nah, tapi di Hype Label tuh banyak agensi gitu kayak agensinya Hypen sama New Jeans itu beda atau sama ya? Kayaknya sama deh. Jadi satu di Hype Label. Iya. Mereka bukan agensi terpisah lagi, tapi sudah jadi satu Hype Entertainment. Iya, betul. Dia sudah jadi satu Hype Label namanya ya, bukan entertain. Dia namanya Hype Label, tapi di dalam Hype Label itu tuh banyak agensinya, tapi sudah dijadikan satu di dalam itu. Oh, jadi satu perusahaan itu ada boyband, girlbandnya sendiri gitu, kayak gitulah ya. Iya, betul. Oke. Kan misalnya yang kan aku sukanya sama, sebenarnya aku tuh suka semua sih sama. Serakah ya? Ya, aku menyukai yang ganteng-ganteng sejujurnya. Itu jujur aja. Fun fact. Itu bukan fun fact, itu mah memang fakta itu. Orang suka pasti cantik sama ganteng, udah nggak usah muna-muna kalian. Iya, betul. Ya. Tapi kita nggak boleh kayak gitu. Aku suka kok yang nggak ganteng. Kok gitu ngomongnya? Aku suka kalau misalnya kayak yang nggak seganteng Taehyung juga aku suka gitu loh. Saya yang biasa-biasa aja. Kalau misal Taehyung nggak ganteng, nggak mungkin, karena Taehyung ganteng. Nggak bisa mengandaikan bahwa Taehyung nggak ganteng. Kamu salah besar. Taehyung. emang ada yang bilang ganteng? Ada yang bilang ganteng di sini? Karena harus bilang Taehyung ganteng dong. Itu laki-laki tampan yang diakui dunia. Iya. Adek di belakang ngomong apa sih kak? Enbo lebih ganteng. Siapa? Enbo. Enbo. Iya sih. Itu ganteng juga. Tapi Iya sih. Iya beda. Iya sih, itu ganteng. Tapi Bohong. aku udah lama bohong ya. Tapi menurut aku yang suka sama Taehyung lebih ganteng sih. Nyari aman. Nyari aman. Aku Army banget. Aku juga army dulu. Iya. Iya. Sumpah. Army itu harus bisa dance ya kalau cowok. Ya coba. Army tuh aku nonton juga BTS dulu tuh. BTS aku nonton musiknya yang mic drop enggak sih? Iya, mic drop. Mic drop tuh bagus. Bagus banget, BTS sumpah. bagus, keren. Bagus, keren, ganteng. Mbak Uli Iya. namanya. Aku fansnya. Tolong Jungkook DM aku. Aku sudah DM Jungkook gak di reply. Jadi kalau siapa tahu kan video ini lewat di ekspor YouTube Jungkook. Jungkook nonton podcast. Jungkook nonton podcast Indonesia. Wow.
Kayaknya harus ada transfer bahasa Koreanya, Deng. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Tingimida. Annyeonghaseyo, Jungko Oppa, Sarangheyo. Sarangheyo. Tapi ada nggak ya? Tapi kalau di Jepang juga ada yang kayak gitu kan? Maksudnya? Kayak idol Jepang gitu. Oh ada. Pasti ada. Emang ada? Ada. Cuma aku nggak terlalu ngikutin Jepang. Nggak Jepang ada. tuh paling yang lewat di feed sosmed aku Baby Metal ya baru-baru ini. Baby Metal itu baru lewat. Baby metal tuh lah kamu. Tapi kan baru lewat di HP ku. Iya, gitu. dia baru lewat di ekspor dia. Iya. Aku pikir ya orang yang suka sama anime atau berbau-bau Jepang. pasti suka sama Idol Jepang gitu. Iya, idol Jepang gitu. Ya emang wibu itu kan pada dasarnya wibu itu kan orang-orang yang menyukai budaya Jepang gitu atau anime dan sebagainya lah, mengikuti budaya Jepang. Dan bisa dibilang bisa dibilang kasarnya tuh fetish lah ya, fetish sama budaya Jepang itu. Fetish tuh Skip. oke. Jadi orang yang menyukai Jepang Iya, terlalu berlebihan lah. karena ya kayak itulah pokoknya ya. Baru search. Tapi ya di yang aku baca-baca juga ini aku nggak tahu juga ya ini benar atau enggak ya. Soalnya di fandom aku nggak semeluruhnya isinya cewek semua, nggak menyeluruhnya isi cowok kan. Tapi ada yang ngomong kayak gini bahwa mungkin ini wibu itu didominasi oleh para laki-laki, terus K-popers itu didominasi para perempuan. Tapi kalau menurut aku sebagai K-popers nggak gitu, soalnya fans Twice isinya laki-laki semua. Oh Twice aku tahu tuh. Iya, Betul. Karena Twice itu dominasinya uang Jepang. Iya, Makanya betul. fansnya cowok semua. Oh, baru tahu malah. Wibu-wibu pasti Senangnya sama mereka Twice. tahu Twice karena Twice itu dominasi orang Jepang. Soalnya dia banyak orang Jepangnya di dalam. Oh, meskipun K-pop gitu ya girl bandnya ya. Iya. Pasarnya Twice itu walaupun dia Jepang. K-pop, pasarnya pasar Jepang. Oh, Dia nggak punya iya, pasar sendiri gitu. pantes. Kalau bisa Kayak wibu-wibu cewek, mereka pasti K-pop cowok. ngebiasnya Stray Kids karena Stray Kids pasarnya Jepang. betul. Itu soalnya di K-pop sendiri tuh punya pasar sendiri. Mereka BTS nggak kenal Stray Kids mereka. Ya, karena mungkin kalau wibu cewek, BTS karena pasarnya Korea. Jepang. Iya. Mbak kok tahu podcast? Bareng. Soalnya kalau misalnya BTS di Jepang debutnya nggak terlalu ini. Maksudnya dia debut Jepang, sama K-popers itu pasti debut Jepang. Pasar BTS tuh, nah itu lah pasarnya. Iya. Pasarnya BTS itu internasional. Internasional yang disebutnya di sini itu Amerika pasar Amerika kalau pasar. Nah pasar kalau EXO SM artis SM itu pasarnya Asia cak kita. Betul. Nah kalau cak Twice, Stray Kids itu mereka dari JYP kan pasar mereka pasar Jepang. Betul, itu Nah, betul. karena penjualan Jepang itu walaupun dia cuman sikok negara Jepang Iya, apa ya, tapi kan penjualan nonton mereka semua gitu kan. mahal. Iya, Iya, benar, betul. benar. Besar pendapatannya. Uang Jepang itu dia bisa beli sampai 10 album sekali beli. Sikok uang. Ya, betul. Sebenarnya kalau mau dibilangin K-popers itu memang punya pasar sendiri. Tapi rata-rata K-popers emang ada debut Jepang. Dia ngeluarin lagu lagu di Korea itu pertama kali, terus nanti pas dia ke Jepang, dia mau melakukan debut Jepang, dia ngeluarin lagu Jepang, tapi dia misalnya di lagu yang sama kayak BTS kan, misalnya di lagu Boy With Love nih misalnya. Dia udah debut Korea duluan, tapi dia mau debut Jepang, berarti lagu Boy With Love itu diganti dengan bahasa Jepang, Bahasa Jepang. gitu. Oh, Jadi dia untuk menarik iya. pasar Jepang dengan cara mereka merubah lagu mereka ke lagu bahasa Jepang gitu, biar orang Jepang juga ngerti kan. Ya nggak mungkin orang Jepang nyanyinya lagu Korea. Tapi bisa jadi mereka nyanyi lagu Korea gitu kan. Itu memang betul. Semua idol itu agensi lah ya, bilang itu punya pasar sendiri memang. Ya, dia menentukan siapa, misalnya kayak ini kamu kayaknya lebih terkenal di Jepang, ya kita fokusnya debut Jepang, debut Korea ya udah tinggalkan aja, gak maksudnya ditinggalkan sih, maksudnya nggak terlalu hype debut di Jepang gitu. Kalau untuk pembelian album juga sih ya tergantung lah ya, seberapa banyak Mbak beli? fans yang beli. Ya aku sebagai Jempol notis tuh. Jempol
nggak notice ya? Alah, juga aku beli album kamu loh. Kamu nggak notice aku? Ada 100 juta wong yang beli album Jungkook, bukan pada Ya itu betul. Jadi Itu jahat kayak sih, jahat. iya itu jahat sih. Tapi memang untuk pemilihan orang-orang yang bisa ketemu misalnya kayak face to face, bukan face to face sih, kayak misalnya dari virtual nih, misalnya kan iya. vid call itu di K-pop, di dunia K-pop itu tuh ada kayak kita fan meeting namanya. Di sana ada. Oh, cosplayer gitu? Iya. Kalau nih kita bahas wibu dari hal lain, dari VTuber misalnya. VTuber itu kemarin ada yang gelar konser gitu. VTuber itu kan virtual tuber, artinya kan ya berupa gambar gitu, kayak Iya, kita ngobrol sama anime gitu kan. Nah, kemarin tuh ada yang bikin konser VTuber cowok. Dia konser nyanyi, aku nggak tahu lagu apa sih. Itu banyak yang apa ya istilahnya, banyak yang ngehujat gitu lah ya. Karena kayak kita bayar cuma nonton gambar gerak-gerak doang gitu. nggak worth it kata orang ini ya. Ya jadi ya ada lah virtual kayak gitu. Bahkan cosplayer pun ada kali yang ketemu ada, secara ya, pasti kan ada yang bikin photocard kan sekarang. Iya, photocard. Ada yang gitu kan. Nah, kalau di dunia K-popers ini tuh memang ada, dia beli album satu tuh yang diincar tuh bukan album, bukan tapi fotonya lagunya. Iya, bukan lagunya. Iya, bukan lagunya. Lagunya tinggal streaming di YouTube. Iya, di Spotify kan. Spotify. Ada, yang diincar itu ya photocard itu sama photobooknya. Iya. Nah, jadi untuk ketemu dengan artisnya sendiri juga nggak semudah itu, karena kita harus melalui war namanya. Kayak war untuk ketemu gitu loh. Jadi misalnya seberapa banyak kita beli album. Misalnya kalau beli satu ya udahlah, buku sarapanmu beli satu ya nggak bisa. Perbandingannya 1/10. Nggak bisa. Orang kalau mau ketemu sama idol itu harus beli kayak ya minimal kardus lah gitu. Satu kardus, isi satu kardus tuh bisa jadi Kaya lah kalian ya. iya, Kaya pasti. itu makanya kita aduh itu banget. Itu ada loh di Indonesia, ada kayak gitu ya. Dia mau ketemu salah satu fans BTS juga, nggak cuma fans BTS, ada yang lain juga. Dia misalnya beli satu album nih, pas ada si Lucky Draw namanya. Lucky Draw itu tempat-tempat yang itu lah pokoknya. Apa sih namanya, kayak event Lucky Draw itu untuk bisa ketemu sama kalau salah tau mohon dikoreksi ya, soalnya aku kurang tahu juga soalnya kayak gitu. Lucky Draw itu tuh kita ada pembelian sana, ada sih ngeluarin oke, di event Lucky Draw ini kalian boleh beli album sebanyak mungkin untuk ketemu sama artis kalian misalnya gitu. Ada yang beli waktu itu hampir berapa kardus isi, sampai berapa ratus album itu yang dibelinya buat ketemu sama Itu ada sih. Satu album itu kan beli. Nah, itu kisaran harganya berapa tuh? Oh, kalau sama shipping Indonesia ya. Kalau dari Indonesia bisa jadi misalnya album dari Koreanya 200.000 sampai Indonesia bisa jadi 400.000. Dua kali lipat gitu ya. Karena kan bea cukai. Oh iya benar. Ah, banyak lah pokoknya gitu. Kaya lah kalian ya. Iya, banyak lah duitnya. Ya banyak, aku pun ngabisin. Aduh, ini termasuk riak bukan? Gak apa-apa. Kayak aku juga kalau misalnya untuk perintilan yang kayak gitu tuh ya, photocard aja misalnya. Aku udah ngoleksi satu apa ya namanya, bukan couple sih, misalnya rentetan photocard yang sama gitu. Iya. Kan BTS 7 member. Berarti kalau misalnya kita mau double photocard, itu konsepnya beda-beda. Dari satu rentet photocard itu tuh beda konsep. Oh, maksudnya kayak pose gitu ya? Iya, beda. posenya beda, Iya, terus iya. konsep fotonya juga beda. Itu berapa ya? Aku kemarin beli 14 photocard dengan satu member 2 photocard. Itu berapa ya? Ngambilnya hampir 300.000 untuk 14 photocard. Itu masih terbilang murah. Itu masih terbilang murah karena photocard itu ada yang rare. Oh iya, ada yang ada yang misal kayak ada yang biasa, ada yang bagus gitu lah ya. Yang bagus tuh yang biasa sama yang memang photocard itu tuh ditunjukkan tuh cuman beberapa fans gitu loh. Misalnya kayak cuman ada 10 photocard misalnya, itu yang dibilang rare itu bisa sampai harganya satu tembus 5 juta mana. Ada yang sampai tembus 10 juta. Dan itu ada loh yang koleksinya gitu loh. Bagus, kan sejati bagus. Kalian bagus. Kalau aku sih ya tidak terduit lah ya. Tapi ada Tapi ada photocard yang memang
aku wajib beli gitu loh. Ya. Jadi gini. Photocard itu kan cuma kayak foto biasa doang Iya. gitu loh ya, kayak kita beli kartu Pokemon nih misalnya. Ya, betul. Ya. Buat apa? Itu buat dijual lagi. Oh, Jadi, investasi lah ya. Investasi lah ya. Oh, iya, Kalau iya. kalian kan investasinya emas misalnya gitu kan, emas batangan atau gold lah. Apa sih yang lempengan itu? Emas batangan yang sekarang sih? Logam mulia. Ya itu logam mulia misalnya gitu kan. Nah, kalau kami investasinya itu photocard. Tapi Itu ya dilihat lagi photocardnya. jadi kayak kalian nunggu harganya. Misal photocard tuh harganya bisa berubah gitu suatu saat nanti. Nah, bisa suatu saat nanti harganya bisa berubah. Misalnya ini ya, kayak ada yang kemarin tuh orang lagi cari photocard Jimin yang pakai mahkota. Aduh, aku lama lah kali kalau misalnya mencari referensi fotonya ya. Orang lagi pada nyari photocard itu dan harganya kemarin bisa tembus 500.000 satu photocard. Dan itu bisa naik lagi harga photocardnya. Jadi kalau misal harga satu photocard tembus 1 juta dijual gitu. Iya. Berarti mengecewakan ini dong ya. Mengecewakan personilnya lah ya. Masa dijual lagi gitu kan? Nah, tapi kan kita membantu mereka membeli albumnya, coy. Oh ya benar. Benar kan? Benar. Benar, orang beli album banyak-banyak itu. Pertama memang untuk bertemu sama artisnya. Kedua untuk koleksi photocard yang bisa dijual lagi. Itu kan suatu waktu kita butuh uang. Kayak kita kan misalnya butuh uang untuk membeli suatu hal yang lebih besar lagi. Kita bisa jual photocard kita untuk beli photocard lagi. Ya itu investasinya sekitar itu doang. Iya betul, aku pernah jual photocardnya Teh Yul. Hah? Berapa tuh? 300.000. 300.000. Terus beli lagi? Beli photocard lagi. Yang berapaan? Yang harganya up dari 300.000 lah. Oh, kalau ini nih, sekarang punya photocard berapa? Sekarang? Ah, Bentar ya. 25 photocard ada mungkin. Kamu kaya, kamu banyak duit. nih, jadi 25 photocard kan? Ah. Itu kalau digabung berapa totalnya? Aduh, berapa ya? Bentar ya, aku terakhir nge-koleksi photocardnya Suga yang di album Agusdi. Ya, itu aku nggak tahu sih kisaran harganya berapa. Mungkin kalau ditotali aku punya koleksi photocard 7 member yang sama itu BTS Gathering kalau nggak salah ya. Berapa ya? Aku nggak tahu pastinya, yang pasti bisa sampai 600 ribuan. 25 photocard itu 600 ribuan. Soalnya ada harga yang aku beli kemarin 200.000. 250 photocard yang gitu loh, yang gitu-gitu. Kaya ya kamu ya? Gak gitu. Itu mengumpulkan dari uang jajan. Uang jajan gitu. Jangan minta orang tua. Itu. Nggak Jajannya boleh. Minta orang tua. Nggak boleh. Uang jajannya minta. Kemarin tuh ada tuh yang nonton konser gitu kan, pakai duit orang tua gitu kan? Itu nggak boleh banget. Kalau orang tuanya kaya gimana? Iya. Gimana dong? Ya itu rezeki. Tapi aku ngumpulin photocard itu emang pakai uang jajanku. Terus ya walaupun mamaku suka ngoceh-ngoceh, apa sih Li beli ini? Tenang, ini bisa dijual lagi. Investasi, Mak. Investasi, Mak. Investasi. Ini investasi, Mak gitu. Ini investasi. Iya, iya. Iya kan investasi. Jadi album pun juga bisa dijual tau. Oh. Tapi nggak semahal yang pertama kali kita jual. Kecuali itu memang benar-benar baru ada plastik gitu ya. ya betul. Kecuali ya gitu-gitu lah. Ya, baru ada yang belum dibuka. Tapi ya fun fact-nya lagi, aku suka belanja di Jepang. Karena di Jepang lebih murah. Harga photocardnya lebih murah daripada kita belinya di Indonesia atau di Korea. Ya walaupun nanti ya ada harga bea cukainya, ada shippingnya, tapi nggak terlalu mahal dengan kita beli langsung dari Korea atau Oh. kita beli di Indonesia. Misalnya aku kayak ada photocard aku yang belinya di Jepang, sama perintilan-perintilan BTS yang beli di Jepang kayak BT20 miniatur itu aku belinya di Jepang. Itu harganya nggak terlalu mahal. Bisa satu, karena perintilan sekecil gini kayak BT20 yang sekecil gini di Indonesia misalnya harganya 25.000 atau 30.000 misalnya, atau up dari 50.000. Tapi di Jepang nggak Nggak Dia sampai bisa, segitu ya? nggak sampai segitu, misalnya kayak cuma 24.000 atau cuma 15.000 gitu. Harga Jepang lebih goyang murah lah. ya, lebih Iya, murah. harga Jepang lebih goyang gitu. Tuh tips beli di Jepang. Iya, tapi kalian harus masuk GO yang terpercaya juga. GO tuh, oh, GO tuh apa? GO tuh apa ya ngomongnya, kayak tempat jual beli barang gitu loh. Oh, kayak ini seller gitu nggak sih? Atau beda? Ya bisa jadi gitu juga. Dia kayak PO ya, PO. Apa enggak sih? Reseller. Reseller. Iya enggak? bukan yang mana ya jelasnya tentang
GO itu kayak grup nih, grup yang jualan Tangan kedua. merchandise ya, Oh. tangan kedua. Oh iya. Betul-betul. Jadi misalnya aku mau jualan photocard, Mm-mm. aku promoin ke GO itu, nanti GO itu ya dapat mungkin dapat fee atau dapat potongan dari itunya ya, gitulah pokoknya. Harus cari GO yang benar-benar terpercaya karena banyak juga yang nggak ngomongin kata banyak yang Tidak melarikan uang lah gitu, yang tidak amanah. Oh ada ya, ada gitu ya. Ada itu. Oh itu sering kali itu yang kayak gitu. Kok tahu? Tahu lah, soalnya misalnya yang bermasalah bukan di GO kita, tapi di GO orang lain, tapi itu bakal tersebar ke GO lain, jadi orang tuh bisa tahu. Jadi itu bakal orang bakal tahu dan itu bakal di ban ya kayak misal gitu ya. Iya betul. Untuk membernya juga ada. Misalnya aku nggak bayar photocard aku, terus pas udah sampai aku tidak ada konfirmasi, aku bisa disebarkan lah di orang-orang bahwa aku nih, kamu nggak usah terima member ini karena dia nggak bayar ini kayak gitu. Syukur. Ngeri ya? Iya lumayan lah, itu agak lebih mengerikan. Foto kalian tersebar. Makanya banyak, tapi nggak ada loh orang yang pakai foto aslinya untuk beli barang kayak gini ya, banyak pakai foto idol. Oh bisa gitu. Memang ya memang kayak gitu sih, kebanyakan orang memang kayak gitu. Aku pun juga beli barang-barang juga nggak pakai nama asliku. Refill dong. Hah? Di refill. Nama palsunya. Enggak dong. Aku beli, tapi aku lebih sering belanja gitu di Line. Karena GO Line lebih gitulah. Kamu nggak ada koleksi photocard? Aku mungkin beda ya. Aku kemarin tuh beli apa sih yang kayak patung gitu tapi dari kayak kaca gitu loh. Akrilik ya akrilik. Aku beli akrilik dari game 25.000 cuma. Terus buat kalau photocard itu biasanya kalau kita foto sama cosplayer itu bakal dikasih biasanya. Bakal dikasih photocard mereka gitu. Jadi kayak misal Kak boleh foto nggak? Nah sesudah foto itu kita bakal dikasih. Kalau dia nyediain, kalau cosplayernya nyediain photocard mereka biasanya bakal dikasih secara gratis gitu. Tapi ada, mungkin ada kategorinya, mungkin mereka yang nyediain photocard mereka tuh cosplayer yang terkenal gitu. Misalnya kayak udah banyak followers Instagramnya gitu. Atau emang ya kebanyakan cosplayer yang ngasih photocard gitu. Walaupun nggak tergantung cosplayernya sebenarnya. Jadi kalau mereka lagi mood buat ngasih photocard ya mereka kasih aja gratis gitu. Biasanya mereka nyediain sekotak tuh. Sekotak penuh foto isi mereka semua. mantap. Nah, kalian simpen? Kalian simpen? Aku beberapa ada yang ku simpen. Udah lupa taruh mana sekarang. Dan ada juga yang dijual. Ada ngejual photocard mereka. Dan itu dijual. Gitu ya. Berarti ada juga yang kayak gitu, tapi kalau di kami kan ya menentukan asli dan tidaknya ya. Oh. Bisa dijual gitu. Kalau di K-popers gitu. Ya sih. kalau di ini nggak bisa dijual kali ya. Tergantung cosplayernya. Ya mungkin kalau bisa dijual mungkin untuk cosplayernya mungkin sudah banyak fansnya kali ya. Ya mungkin bisa ada. Ada juga tuh ada situs yang buat ngejual photocard mereka. Dan ya itu memang ada kebanyakan cosplayer yang udah rame followersnya di situ semua tuh. Tapi kalian ada memang yang mengikuti kayak gitu. Misalnya kayak aku suka sama dia karena dia cosplaynya bagus. Terus ya kamu banyak aja followersnya gitu. Aku ikut gitu. Kamu ada yang ngikutin? Aku ada ngikutin beberapa cosplayer, cuma nggak mungkin yang followernya banyak ya. Yang followernya banyak tuh cuma 2. Satu yang itu dan ada satu lagi lah. Ya, oke. Berarti ya dibilang beda ya nggak beda lah kita nih. Iya, Karena nggak sama-sama- beda jauh lah. Karena sama-sama sering menghalu kan. Ya, benar. Ya benar. Terus juga sama-sama suka nonton Drama K-pop, dramanya, drama Korea. Aku suka nonton animenya ya. Sama pokoknya menyukai culture-nya Menyukai karakter, iya, ya, culture-nya aku masing-masing. suka sama culture-nya Jepang, aku sama culture-nya Korea. Kita gak jauh beda ya sebenarnya. Tapi kenapa orang tuh menganggap kita ini berbeda? Tidak tahu juga kenapa itu orang menganggap kita berbeda. Karena kita tidak berbeda. Tidak berbeda, tidak ada perseteruan di antara kita. Iya, tidak ada perseteruan di antara kita karena kami cinta damai. Cinta damai. Cinta damai. Oke, buat teman-teman, ya kamu ada yang mau dipromosikan nggak? Misalnya kamu cosplayer juga, kamu mau promosikan akun cosplayer kamu?
Tidak ada. Atau mau mempromosikan akun pribadimu atau apa gitu? Gak ada. Follow IG saya yang cosplay. Oh ada, ternyata dia cosplay juga. Dipancing sih. Apa? Susah nyebutnya. Ya, gimana sih gitu ya? Follow akun IG saya di sini, Kak Guntur, tolong. Nggak bakal ditaruh sih namanya, kamu sebutin aja. Udah nggak usah lah. Ya Nggak udah, usah. pokoknya dia ada lah. Ada lah Nanti akun. kalau mau sih, ya nggak tahu lah kapan lagi. Nunggu kalau itulah ya, Next. next lah ya. Oke, terima kasih ya kepada kamu, Paris. Sudah sharing-sharing Ya, sama- terima kasih juga Mbak Uli udah ngasih pengetahuan soal K-pop. Ya. Bagus, baru tahu loh aku yang Iya, aku juga agensi-agensi baru tahu. tadi. Iya, aku juga baru tahu kalau ternyata bau bawang tuh bukan dinyatakan memang dia suka makan bawang, bukan. Tapi memang baunya. Baunya Iya, menyengat, jadi aku juga betul. baru tahu itu sebenarnya. Jadi terima kasih buat kamu Paris, dan ya kita sudah ngobrol sesantai mungkin. Sudah santai banget Santai ini banget. Udah nggak kayak- bisa dilanjut ya. Tapi ya sudah cukup lah ya. Terima kasih buat kamu Terima juga yang kasih. udah nonton. Thank you so much kepada penonton setia. Love you, sarangi. Konnichiwa. Ya.